Nabi Muhammad SAW bersabda, jadi suatu ketika Nabi ditanya, ketika Nabi SAW ditanya, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada seseorang mencintai sekelompok kaum, namun ternyata dia nggak bisa nyusul kaum tersebut. Maksudnya amalnya nggak bisa nyusul, hanya cinta. Maka ketika itu Nabi SAW beliau menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan yang dicintai. Nah, beliau Habib Abdullah bin Alawil Haddad mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, lihat, Nabi itu ditanya, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Nabi, ada orang mencintai sekelompok kaum tapi nggak bisa nyusul. Berarti apa? Ada usaha nyusul tapi nggak bisa nyusul. Kata beliau, yuhibbuhum wa yatashabbahu bihim wa lam yablugh darajatahum. Jadi orang yang mencintai sekelompok kaum, kita kan mencintai para wali ya. Maka kita ya berusaha niru mereka. Sekalipun kita nggak bisa mencapai derajat sama seperti mereka. Maka kata beliau, yang dinamakan cinta kepada orang soleh itu bukan hanya sekedar lisan yang ngaku cinta, tapi harus ada usaha untuk meneladani orang-orang yang soleh tersebut semampu kita. Contoh kata Abdul Haddad, kamu kan sering dengar para wali itu ada yang sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Nah, Anda kalau meniru bisa. Sholat isyanya jam setengah 4. Setelah itu nunggu 15 menit, saya itu baru sholat subuh. Sholat subuh dengan wudhu isya. Tapi kalau sahabat Nabi nggak begitu, orang-orang pilihan Allah nggak begitu. Mereka isyanya di awal waktu, subuhnya juga di awal waktu. Berarti apa? Sepanjang malam nggak batal wudhu karena ibadah terus. Kalau tidur batal wudhu enggak? Berarti nggak tidur mereka, hanya ibadah. Nah, kamu untuk ngamalkan seperti itu ya susah. Tapi kamu jangan sampai nggak ngamalkan sama sekali. Kalau misalkan mereka itu habis isya ibadah sampai subuh, kita berusaha niru. Saya kalau suruh niru mereka nggak bisa. Usahanya apa? Paling enggak ba'da sholatul isya, saya sholat ba'diyah sama sholat witir. Ba'diyah itu berapa rakaat sih? 2 rakaat. Witir berapa rakaat? Sunnah 1 dapat pahala sunnah. Tapi istiqomah 1 kurang bagus. Kenapa? Simbol kemalasan. Sholat 1 rakaat tok istiqomah lagi. Paling enggak itu 3 rakaat. Iya kan? 3 rakaat sama 2 rakaat. Ini cuma 5 menitan, 5 menit sampai 7 menit. Mosok kita ngadep HP ba'dal isya mungkin setengah jam, 1 jam kuat. Mosok kita cuma meniru orang saya 7 menit enggak kuat. 7 menit loh ini. Kita ngurangi jatah main HP kita 7 menit agar kita bisa masuk kelompok orang soleh. Mau apa enggak? Ya harus mau. Makanya ini mumpung kalau mumpung semangat nih jangan ditunda. Besok saya makan, jangan. Yang belum sholat ba'diyah dan belum sholat witir, nanti sholat habis ini. Sholat di sini selesai, nih tekan nempel tembok sholat. Kalau nunggu besok, lupa yakin lupa. Kemarin apa ya? Enggak apa-apa, saya insya Allah masih cinta. Saya ganti dengan baca subhanallah 3 kali. Itu. Nah, kata beliau, jadi kamu itu ngaku cinta tanpa ada usaha ngikuti, itu pengakuanmu dianggap dusta. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka ngaku cinta sama nabi-nabi mereka.
Tapi mereka itu enggak mendapatkan surga, malah masuk neraka. Kenapa? Karena cuma ngaku cinta tapi enggak ngikutin nabi-nabi mereka. Kita jangan sama dengan mereka. Kita jangan sama dengan mereka. Kita ngaku cinta dengan orang soleh, maka kita pun juga harus mengikuti amaliyahnya orang soleh. Begitu. Ya mulai paling enggak kita berpakaian ngikuti kayak pakaiannya orang soleh. Ya orang soleh pakai apa kopiah. Itu mungkin saya kalau beda pakai kopiah itu nanti manfaatnya macam-macam. Di antaranya ini benteng agar tidak maksiat. Anda kalau pakai kopiah di tempat umum lagi di mall, tiba-tiba lewat perempuan cantik. Mau ngelirik mesti sungkan. Pakai kopiah. Masuk mau ngelirik kan sungkan gitu. Betul apa enggak? Anda pakai kopiah. Mau masuk ke bar. Sungkan apa enggak? Sungkan kan benteng ini. Benteng. Itu. Jadi paling enggak mulai niru orang soleh, mulai niru pakaiannya. Kita enggak meniru pakaiannya, kita harus meneladani hatinya. Hatinya udah terlalu jauh. Jangan gaya mengikuti hatinya kamu udah enggak bisa. Yang bisa kamu tiru itu tinggal pakaiannya aja sekarang. Meniru hati. Hatinya udah terlalu jauh. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali itu punya maulid besar. Difitnah sama orang-orang sampai akhirnya maulidnya ditutup. Itu beliau tiap malam doakan orang yang memfitnah beliau. Anda bisa gitu? Bisa enggak kita dari hati mendoakan kebaikan kepada setiap orang yang musuhin kita? Bisa enggak? Ini kalau mau niru hati, mereka hatinya begitu. Mereka hatinya enggak cinta sama dia, sedekah enggak mikir. Sedekah enggak mikir, punya apa disedekahkan. Nah kita kalau mau niru orang soleh ini, mau niru hatinya udah susah. Yang masih bisa kita tiru itu tinggal pakaiannya sekarang ini. Pakaiannya, kebiasaannya lah. Di dalam meneladani orang-orang soleh, itu nanti insya Allah akan ada berkah. Itu dalam meneladani orang-orang soleh. Kita ini berusaha memasukkan diri kita ke dalam kelompoknya orang-orang yang soleh. Tahu enggak kenapa anjingnya Ashabul Kahfi itu mulia? Anjing Ashabul Kahfi itu mulia karena hidup di zaman fitnah dan dia ngikuti kelompok orang yang soleh. Dia ikut sama Ashabul Kahfi, masuk ke gua dan tidur bersama ada di gua. Karena itu anjing Ashabul Kahfi mulia. Kalau anjingnya Ashabul Kahfi aja mulia karena masuk kelompoknya orang yang soleh, tentunya kita juga bisa mendapatkan lebih banyak kemuliaan kalau kita mau masuk ke dalam kelompoknya orang yang ikuti orang yang soleh. Berada di tempat mereka, di majlis mereka, itu termasuk bagian yang akan menjadikan kita ini menjadi orang yang akan selamat insya Allah begitu.